Hai, halo. Mendengar kaku ya. Maklum, anak baru di dunia per-YouTubean. Tapi aku akan berusaha semenarik mungkin. Enggak jadi deh. Aku akan mencoba memberikan yang terbaik dari sisi diriku sendiri tentunya. Bukan menurut orang lain ya, atau menurut kamu yang lagi mendengarkan atau menonton video ini. Mungkin terkesan sedikit egois, tetapi gak apa-apa lah ya. Gak semua hal di hidup ini kita harus mempertimbangkan orang lain kan. Ya ampun, maaf, obrolannya kok jadi kemana-mana ya. Sebenarnya aku membuat video ini dengan tujuan sebagai alat untuk menyampaikan hal-hal yang ingin aku sampaikan. Ruang untuk menumpahkan unek-unek yang ada di kepalaku. Semoga kalian yang menonton atau mendengarkan tidak menerima mentah-mentah ya. Karena gak semua hal yang akan aku sampaikan berupa knowledge bagi kalian. Lebih kepada wisdom sih. Wisdom untuk menyampaikan pendapat. Agar lebih lega aja. Oke. Kita masuk kepada topik ataupun bisa juga disebut dengan materi atau bebas deh kalian menyebut apa. Yang penting hal-hal yang ingin aku bahas kali ini. Beberapa waktu lalu aku benar-benar tersadarkan dengan kenyataan atau realita yang ada di dunia ini. Didukung lagi, aku baru kelar menonton sebuah podcast yang menurut aku cukup memberikan knowledge bagi aku sendiri. Isinya tentang pembahasan perbedaan antara happiness dan excitement atau bisa disebut dengan ketertarikan. Di awal aku mendengarkan podcast itu aku malah bingung. Aku bingung membedakan antara happiness atau kebahagiaan dengan ketertarikan tadi. Namun setelah kejadian atau suatu momen yang terjadi setelah itu, yang mana saat itu aku berdiskusi dengan temanku sendiri. Kalian tahu topiknya apa? Cukup menarik sih, yaitu tentang teman atau uang. Perlahan setelah itu aku mulai menyadari bagaimana cara membedakan antara happiness atau kebahagiaan dengan excitement atau ketertarikan. Banyak orang yang gak bisa, atau rata-rata ya, yang gak bisa membedakan antara kebahagiaan dengan ketertarikan. Yang mana ketertarikan ini berasal dari endorfin. Itu sebuah hormon yang membuat kita kecanduan akan hal tersebut, baik itu hal positif ataupun negatif. Contoh atau salah satu contoh dari kebahagiaan yang bisa aku sebutkan yaitu, misal aku merupakan seseorang yang sangat mencintai lautan. Nah, ketika aku pergi ke laut setelah
terutama setelah kesibukan kegiatan sehari-hari. Saat itu aku merasakan ketenangan, rasa senang yang luar biasa di sana. Nah, di sini aku menyebut itu adalah kebahagiaan. Sedangkan untuk ketertarikan tersebut contohnya adalah ketika aku memperhatikan jumlah likes di Instagram aku sendiri ketika aku ngepost sesuatu gitu. Nah, semakin banyak orang me-like atau menyukai postingan tersebut, maka aku semakin senang. Begitupun sebaliknya. Sampai di sini apakah kalian paham? Menurut aku cukup lah ya sebagai contoh. Kebanyakan sekarang sih kalau diamati, terutama di media sosial ya, itu kebanyakan orang mengejar excitement tersebut, bukan happiness. Nah, setiap orang itu memiliki happiness dan excitement yang berbeda di dalam hidupnya. Kalau menurut aku pribadi sih, itu sebenarnya tergantung kepada prioritas mereka dalam kehidupan satu. Terus latar belakang mereka, dan yang kedua untuk yang ketiga misalnya juga bagaimana mereka diperlakukan orang lain, contohnya, atau dipengaruhi banyak hal-hal lainnya yang mungkin bisa kalian sebutkan tapi tidak aku sebutkan. Yang paling menarik lagi yang bisa mempengaruhi yaitu adalah rasa trauma. Nah, seperti contoh tadi, bagiku laut, aroma, dan deru ombaknya itu merupakan suatu kebahagiaan. Tapi mungkin bagi seorang yang pernah tenggelam di laut, itu mungkin merupakan suatu ketakutan. Benar gak sih? Oke. Kita lanjut. Untuk kebahagiaan tersebut mungkin dampaknya bisa terhadap perlakuan seseorang dengan orang lain, atau bisa disebut dengan relationship, hubungan antara manusia dengan manusia. Ada orang yang ingin diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, seperti diperlakukan dengan penuh kasih sayang, adanya rasa saling mengerti, memahami, bantu-membantu, rasa sosial yang benar-benar ada di antara manusia tersebut. Nah, ada juga orang yang ingin diperlakukan sebagai manusia yang paling dihormati, sebagaikan seorang raja atau ratu. Di sini sangat terlihat sih, sebenarnya sangat gampang membedakan orang atau ciri-ciri orang tersebut. Mungkin dia selalu ingin didahulukan dalam segala hal, selalu ingin pendapatnya yang didengar di dalam suatu diskusi atau pembicaraan, sulit untuk menerima pendapat dari orang lain, menerima masukan dari orang lain, misalnya terutama hal-hal yang bisa membuat mereka seolah-olah tersudutkan atau negatif terhadap mereka. Dan yang ketiga, ada juga orang yang ingin diperlakukan seolah-olah dia itu adalah orang yang paling segalanya dalam hal materi ya, seolah-olah dia itu adalah selalu memakai sesuatu yang paling branded misalnya, yang mana indera saya ini mungkin muncul dari suatu excitement tadi. Karena ketika orang
melihat orang lain, terus dia bisa merasakan pride di dalam dirinya sendiri, seolah-olah dia bangga dengan sanjungan orang terhadap barang-barang yang dia pakai misalnya, atau kendaraan yang digunakan. Itu bisa disebut excitement sih, bukan happiness kalau menurut aku pribadi ya. Tapi untuk kalian yang mendengarkan, aku mohon jangan terima ini mentah-mentah ya. Aku menggunakan video ini sebagai alat untuk salah satunya alat untuk menyalurkan hal-hal yang aku pikirkan, yang aku rasakan. Sebenarnya banyak hal yang bisa disampaikan di sini, tetapi mungkin untuk saat ini cukup sekian dulu. Dan ingat, selalu filter apapun yang kalian lihat, yang kalian dengar, dan kalian rasakan. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam menilai sesuatu.